Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari seluruh dunia menantikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk dari Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah jemaah terbesar. Menyadari kompleksitas penyelenggaraan haji, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyusun berbagai kebijakan dan tahapan yang akan memastikan perjalanan jemaah berjalan dengan baik, aman, dan nyaman. Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan haji karena adanya berbagai peningkatan layanan, kebijakan baru, serta tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam koordinasi dengan Arab Saudi. Menteri Agama telah memaparkan berbagai poin krusial mengenai Haji 2025, mulai dari biaya perjalanan ibadah haji, BPIH, kebijakan kesehatan, persiapan transportasi, hingga layanan yang akan diterima oleh jemaah di Tanah Suci. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai penyelenggaraan haji tahun 2025 yang wajib diketahui oleh calon jemaah dan pihak terkait. 1. Kesepakatan biaya haji 2025 dan proses pelunasan. Salah satu aspek yang paling ditunggu oleh calon jemaah adalah informasi mengenai biaya perjalanan ibadah haji, BPIH. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama bersama DPR telah menyepakati besaran BPIH pada 6 Januari 2025. Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp89 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, setelah dikurangi dengan setoran awal yang telah dilakukan oleh calon jemaah, maka jumlah real yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp8 juta. Pelunasan biaya haji dilakukan dalam 2 tahap, dengan tahap pertama berlangsung pada 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Per 3 Maret 2025, progres pelunasan menunjukkan angka 64,98% dari total jemaah yang telah melunasi BPIH mereka. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang mengalami keterlambatan dalam pelunasan dan akan memberikan solusi agar kuota dapat terpenuhi secara optimal. 2. Kebijakan kesehatan, istitaah dan batas usia jemaah. Kesehatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji. Pemerintah menerapkan kebijakan istitaah kesehatan, yang berarti bahwa hanya jemaah yang memenuhi kriteria kesehatan yang akan diberangkatkan. Berdasarkan data per 3 Maret 2025, sebanyak 165.613 jemaah atau 82,37% telah memenuhi persyaratan kesehatan. Indonesia melakukan lobi kepada otoritas Arab Saudi agar batas usia maksimum 90 tahun tidak dijadikan sebagai syarat mutlak keberangkatan. Sebagai gantinya, kesehatan jemaah ditentukan berdasarkan hasil analisis medis. Keputusan ini memberikan keuntungan bagi jemaah lanjut usia yang masih dalam kondisi sehat dan layak untuk menunaikan ibadah haji. 3. Persiapan layanan di dalam negeri, asrama haji dan visa. Sebelum keberangkatan, jemaah akan menjalani berbagai proses administratif dan kesehatan di dalam negeri. Pemerintah telah memastikan bahwa 14 asrama haji di seluruh Indonesia siap digunakan. Standar one-stop service. Setiap jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, pengurusan visa, serta menerima berbagai perlengkapan haji dalam satu tempat. Atribut jemaah. Setiap jemaah akan mendapatkan perlengkapan seperti pakaian ihram, mukena, seragam batik, gelang identitas, paspor, dan tiket penerbangan sebelum keberangkatan. Visa, proses pemvisaan terus dipercepat dengan target penyelesaian sebelum 18 April 2025. Hingga awal Maret, 75,83% dari total kuota jemaah telah terdata, dan 88,23% telah lolos verifikasi. 4. Transportasi udara, maskapai dan embarkasi. Untuk tahun 2025, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan 3 maskapai penerbangan utama untuk mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi. Lion Air, Embarkasi Padang, 6.249 jemaah. Embarkasi Banjarmasin, 5.430 jemaah. Total, 11.679 jemaah. Garuda Indonesia, Embarkasi Aceh,
4.378 jemaah. Embarkasi Medan, 8.328 jemaah. Embarkasi Jakarta Pondok Gede, 18.830 jemaah. Embarkasi Solo, 33.524 jemaah. Embarkasi Balikpapan, Makassar, Lombok, total 90.203 jemaah. Saudi Airlines. Embarkasi Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Surabaya, total 101.138 jemaah. Total keseluruhan jemaah haji Indonesia pada tahun 2025 adalah 203.320 orang. 5 layanan di Tanah Suci, akomodasi dan konsumsi. Setibanya di Arab Saudi, jemaah akan mendapatkan fasilitas akomodasi yang telah disiapkan dengan baik. Di Makkah, jarak hotel ke Masjidil Haram maksimal 4,5 km. Masa tinggal jemaah sekitar 32 hari. Di Madinah, jarak hotel ke Masjid Nabawi maksimal 1 km. Masa tinggal sekitar 9 hari. Layanan konsumsi. Di Makkah, 80 kali makan selama 20 hari. Di Madinah, 27 kali makan. 6 skema pergerakan jemaah selama puncak haji. Selama prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Armuzna, pemerintah menerapkan beberapa skema pergerakan, termasuk skema reguler, jemaah bergerak dari Arafah ke Musdalifah, lalu bermalam di Mina. Skema tanazul, beberapa jemaah, terutama lansia dan berkebutuhan khusus, akan langsung kembali ke hotel setelah menjalani wukuf di Arafah. Untuk mendukung skema ini, disediakan hotel transit bagi jemaah lansia dan difabel agar mereka dapat beristirahat dengan nyaman sebelum kembali ke hotel utama. Kesimpulan, penyelenggaraan haji 2025 yang lebih baik. Dengan persiapan yang matang, penyelenggaraan haji tahun 2025 diharapkan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih optimal, mempermudah proses visa dan persiapan keberangkatan, menyediakan akomodasi yang lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, meningkatkan layanan transportasi dan konsumsi jemaah. Melalui berbagai kebijakan dan inovasi ini, calon jemaah haji Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman, aman, dan khusyuk. Semoga perjalanan ibadah haji tahun 2025 menjadi pengalaman yang penuh berkah bagi seluruh jemaah. Informasi dalam video ini disusun berdasarkan pemaparan resmi Menteri Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Data yang disampaikan mengacu pada sumber resmi, termasuk keputusan Kementerian Agama, DPR, dan Otoritas Arab Saudi. Jika terdapat perubahan atau pembaruan kebijakan, silakan merujuk langsung ke situs resmi Kementerian Agama RI atau Haji Kemenag Go.id untuk informasi yang lebih akurat dan terkini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan berlangganan, Anda akan mendapatkan informasi terbaru seputar haji, umroh, dan perkembangan kebijakan keagamaan di Indonesia. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update penting lainnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah haji agar mereka mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.